warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat serta salam yang tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa, yakni Ibu Lilik Herawati MPD, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Rafika Tenisa dengan NIM 248110024. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelompok kami mengapresiasi film Laskar Pelangi. Pertama-tama kita melihat dan menonton videonya atau filmnya terlebih dahulu dari awal hingga akhir. Setelah itu kita mencari dan menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada film tersebut sehingga kita dapat mengapresiasi film tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sinopsis dari film tersebut. Sinopsis dari film Laskar Pelangi yaitu mengisahkan perjuangan inspiratif 10 anak dari keluarga miskin di sebuah desa yang terpencil di Pulau Belitung. Pada tahun 1870-an, mereka bersekolah di sekolah SDN Muhammadiyah yang kondisinya serba terbatas dan terancam ditutup. Di bawah bimbingan dua guru yang penuh dedikasi, Bu Muslimah namanya dan Pak Harfan, 10 anak yang menemani diri mereka sebagai Laskar Pelangi ini menjalin persahabatan yang erat dan menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Di tengah segala keterbatasan, mereka menghadapi berbagai rintangan hidup, termasuk kesulitan ekonomi, ancaman penutupan sekolahnya, dan perjuangan untuk meraih mimpi-mimpi mereka, menggapai cita-cita. Nah, film ini menyoroti pentingnya bersemangat, persahabatan, pendidikan dalam menghadapi kesulitan hidup. Sini saya akan melanjutkan tentang unsur-unsur. Setelah kita menganalisis, kita akan tahu unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu ada tema. Tema dari Laskar Pelangi yaitu perjuangan meraih pendidikan di tengah keterbatasan, persahabatan, dan kegigihan dedikasi guru, dan pentingnya mimpi. Yang kedua yaitu alur. Alur pada film ini yaitu alurnya maju, kronologis, dengan beberapa flashback naratif dari sudut pandang Ikal saat dewasa. Nah, pada saat kita menganalisis, kita juga harus tahu penokohannya. Penokohan yang pertama yaitu ada protagonis Laskar Pelangi, terutama Ikal dan Lintang, Bu Muslimah, dan Pak Harfan. Yang kedua, penokohan antagonis. Antagonis yaitu keterbatasan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan, pandangan sinis terhadap masyarakat. Dan setelah itu kita akan dapat menganalisis figuran penting mahar. Figuran penting yaitu terdapat pada tokoh Mahar, Sahara, Tarpani, Kucai, Korek, Akiong, Sadan, dan Flo. Latar atau tempat syutingnya itu di Pulau Belitung, khususnya di SDN Muhammadiyah, Gantong, lingkungan perkampungan, pasar, rumah-rumah penduduk, dan alam Belitung, atau juga pantai atau pertambangan. Nah, setelah itu kita dapat menganalisis latarnya atau waktunya. Waktunya itu era 1990-an. Ini juga berdasarkan konteks pada novel atau visual di filmnya. Dan seterusnya yaitu kita dapat menganalisis sudut pandangnya. Pada film ini terdapat sudut pandang orang pertama
yaitu melalui narasi Ikal pada saat dewasa. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Medina Alifatul Zuhra. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari unsur-unsur dan alur cerita. Ada gaya bahasa berupa sederhana, lugas, terkadang puitis dalam narasi Ikal, dialog sehari-hari yang natural. Lalu ada musik, skor musik emosional, lagu tema Laskar Pelangi yang ikonik. Ada sinematografi, yaitu pengambilan gambar yang indah, menonjolkan keindahan alam Belitung dan ekspresi emosi oleh para aktor. Lalu ada tata suara, jelas dan mendukung suasana film. Ada tata rias dan busana, sederhana dan sesuai dengan latar waktu dan kondisi sosial. Lalu ada alur cerita, pengenalan, yaitu sekolah Muhammadiyah Gantong hampir ditutup karena kekurangan murid. Kedatangan Harun menyelamatkan sekolah untuk sementara waktu. Kita diperkenalkan dengan Ikal dan teman-temannya atau Laskar Pelangi serta guru-guru mereka, yaitu ada Bu Muslimah dan Pak Harfan. Lalu ada perkembangan kehidupan sehari-hari Laskar Pelangi di sekolah yang serba kekurangan, persahabatan mereka yang erat, dan semangat belajar yang tinggi, serta dedikasi guru-guru mereka ditunjukkan melalui berbagai peristiwa. Contohnya, belajar di kelas yang bocor, lalu keterbatasan buku, dan lain-lain. Ada konflik, yaitu perjuangan sekolah untuk bertahan, tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga murid, kesulitan Litang untuk terus bersekolah karena harus membantu keluarganya. Pandangan rendah sebagian orang terhadap sekolah Muhammadiyah. Lalu ada klimaks, yaitu partisipasi Laskar Pelangi dalam karnaval dan lomba-lomba cerdas cermat menjadi momen puncak yang menunjukkan potensi dan semangat mereka. Kepergian Lintang dari sekolah karena kondisi keluarga juga menjadi klimaks emosional. Lalu ada resolusi, yaitu sekolah Muhammadiyah tetap berdiri meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Ikal dan teman-temannya tumbuh dewasa dengan membawa pelajaran berharga dari masa lalu mereka. Narasi Ikal dewasa memberi refleksi tentang pentingnya pendidikan dan kenangan akan Laskar Pelangi. Perkenalkan, nama saya Shirley Indria. Di sini saya akan menjelaskan tempat, amanat, dan kritik Laskar Pelangi. Tempat film Laskar Pelangi. Yang pertama di SD Muhammadiyah Gantong sebagai simbol perjuangan dan semangat belajar di tengah keterbatasan. Yang kedua, tempatnya di Pulau Belitung sebagai latar yang eksotis dan memberikan konteks sosial ekonomi ceritanya. Yang ketiga, latarnya tuh ada di lingkungan perkampungan sebagai kesederhanaan dan kondisi kehidupan masyarakat setempat. Yang kedua itu ada amanat. Amanatnya di sini memberikan pendidikan adalah hak semua orang. Meskipun dalam kondisi serba kekurangan, semangat untuk belajar harus tetap membara. Kegigihan dan pantang menyerah akan membuahkan hasil. Perjuangan latar Laskar Pelangi ini dan guru-guru mereka itu menjadi contoh yang nyata. Persahabatan sejati adalah kekuatan, kebersamaan dan dukungan antar teman dapat mengatasi berbagai kesulitan. Dedikasi guru sangatlah berharga. Peran guru dalam membentuk generasi penerus bangsa sangatlah penting. Dan jangan pernah berhenti bermimpi. Impian adalah motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hargai setiap perbedaan dan potensi yang ada pada diri setiap individu. Yang ketiga, saya akan membahas kritik. Kritiknya itu ada romantisasi kemiskinan. Beberapa kritikus berpendapat bahwa film ini cenderung meromantiskan kemiskinan dan kondisi sekolah yang memprihatinkan. Yang kedua ada simplikasi konflik, di mana ada beberapa konflik terutama yang berkaitan dengan ancaman penutupan sekolah terasa terlalu sederhana dan mudah diselesaikan. Padahal masalah pendidikan itu
di daerah terpencil seringkali lebih kompleks dan sistematik. Baik, kesimpulan dari diskusi kami yaitu Laskar Pelangi adalah film yang kuat dalam menyampaikan pesan tentang semangat pendidikan, persahabatan, dan kegigihan. Akting para pemain, sinematografi yang indah, dan musik yang mengunggah berhasil menyentuh hati penonton. Namun, seperti kaya seni lainnya, film ini juga memiliki ruangan untuk perbaikan. Kritik yang disampaikan di atas bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap film ini, tanpa mengurangi apresiasi terhadap nilai-nilai positif dan dampak yang telah dihasilkan. Demikian hasil kesimpulan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 2 izin mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.